Pada suatu masa di abad ke-17 Masehi, ketika negeri-negeri Islam di dunia sedang gemilang dengan ilmu dan dakwah, di tanah Hijaz, Makkah dan Madinah berkumpullah para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dari Afrika, Yaman, India, dan juga dari negeri yang jauh di timur, Nusantara. Di antara mereka, tampak para ulama muda yang berwajah lembut, mengenakan serban putih dan bersarung tenun dari kampung halaman. Mereka dikenal dengan sebutan Jamaah Jawi, artinya orang-orang dari tanah Jawa dan sekitarnya. Di tanah suci itulah mereka berguru kepada para ulama besar, termasuk para pewaris ajaran Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah yang terkenal di Mesir dan Maghrib. Ajaran sang sufi besar itu mengajarkan keseimbangan, berzikir tanpa meninggalkan dunia, berilmu tanpa meninggalkan adab, dan bertawakal tanpa melupakan ikhtiar. Salah satu murid Jawi yang menyerap ajaran ini adalah seorang alim dari Kalimantan Barat, Syaikh Ahmad Khatib Sambas. Beliau dikenal sangat mendalam ilmunya, menguasai banyak tarekat, dan membawa pulang hikmah-hikmah para wali dari Makkah. Meski beliau kemudian dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, namun dalam hati dan zikirnya bersemayam juga ruh ajaran Syadziliyah yang menekankan ketenangan hati, kekuatan tawakal, dan cinta kepada Allah tanpa batas. Melalui para muridnya, semangat Syadziliyah pun perlahan mengalir ke berbagai pesantren dan surau di Nusantara. Di tanah Jawa, ajaran ini dikenal di kalangan para ulama seperti Syaikh Abdul Karim Banten, Syaikh Nawawi Al-Bantani, dan Syaikh Mahfudz At-Tarmasi. Para ulama besar yang menimba ilmu di tanah suci dan menjadi cahaya Islam bagi Nusantara. Mereka tidak secara formal mendirikan tarekat Syadziliyah sebagai lembaga, tetapi menghidupkan rohnya dalam pengajaran tasawuf di pesantren, mendidik murid agar berzikir tanpa pamrih, bersyukur atas dunia tanpa lalai, dan hidup di tengah manusia tanpa kehilangan Allah di hati. Dari Banten hingga Madura, dari Aceh hingga Kalimantan, semangat Syadziliyah menyebar tanpa bendera, tanpa nama besar, hanya dengan cahaya. Para guru mengajarkan Hizbal Bahr, doa lautan karya Syaikh Asy-Syadzili, agar hati tenang dalam gelombang kehidupan. Mereka menanamkan bahwa dunia bukan musuh, tapi ladang ibadah untuk mengenal Allah. Begitulah tarekat Syadziliyah hadir di bumi Nusantara, tidak dengan keramaian, tapi dengan kedalaman